itu makanya. Jadi pertanyaannya kenapa tidak dijadikan starter oleh Sintayong? Ya, apakah memang fisik memang kurang? Tidak harus latihan passing, latihan dribbling, latihan kontrol bola. Ya, kontrol. Basic. Itu basic. Yang mestinya itu diajarkan pada saat di SSB sebenarnya. terus 2 itu kosong kan nggak bisa manggil lagi. Karena udah terdaftar Ivar dan sebentar boleh nggak manggil lagi? Buktinya itu sebenarnya kemarin Vietnam menang 1-0 itu euforianya luar biasa. Dia lupa bahwa yang dilawan ini U22. Ya kan? Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita membicarakan masih tentang Indonesia yang berlaga di Piala AFF. Ditemani Bung Adi. Terima kasih Bung Adi. Ya, siap. Bung Adi, begini. Kita kan di pertandingan di grup di awal kita menang. Kedua kita seri lawan Laos. Ya. Terakhir kemarin kita kalah lawan Vietnam. Jadi mau enggak mau kita harus menang lawan Vietnam ya kan? Lawan Filipina ya kan agar lolos di fase grup ini. Ya. Apa yang harus dilakukan Sintayong nih menurut Bung Adi? Karena kita harus mau enggak mau memang menang ini kan? Ya kan? Ya, yang dilakukan oleh Sintayong ya memang seperti dikatakan Bung Tangkas tadi harus menang. Iya. Nah, bagaimana caranya menang adalah mendisiplinkan bagaimana lini tengah kita yang kemarin ada amburadul ya kan. Dari 3 pertandingan kita lihat tidak ada visi misi dari permainan Indonesia yang kan terutama lini tengah maksudnya. Terutama di lini tengah yang kita lihat. Ya, kalau di pertandingan Myanmar oke lah kita menang pun kita ya dibilang beruntung kan. Karena dari lemparan ke dalam mulut di depan gawang jadi gol ya kan. Terus di waktu lawan Laos kita lihat lini tengah dan di lini pertahanan kita amburadul. Terlihat gol balasan atau gol cepat dari Laos mudah sekali terjadi. Bagaimana konsentrasi pemain itu tiba-tiba hilang. Dan 3 gol lagi kan? Ya, 3 gol lagi. Kebobolan 3 gol. Ya. Dan gol-golnya kita pun itu bukan dari sebuah skema permainan. Artinya cuma dari senjata ya kan? Dari lemparan ke dalam. Terus tendangan ke sudut. Ya kan? Bukan dari sebuah bagaimana permainan terbuka atau dari play on ya kan? Iya. Nah, waktu lawan Vietnam terjadi lagi bagaimana pertahanan maksudnya pemain tengah kita cepat sekali kehilangan bola, terlalu terburu-buru, lepas kontrol bola, passing salah. Nah, hal-hal mendasar yang dari awal sampai melawan Vietnam masih menjadi PR terutama di lini tengah. Sedangkan di lini pertahanan kita ada kemajuan waktu lawan Vietnam. Walaupun kebobolan kan. Dari pertandingan lawan Laos yang kita anggap PR banget itu kan. Dari tengah dan belakang. Sekarang waktu lawan Vietnam sudah sembuh nih yang di belakang. Tapi penyakit yang masih terjadi ya, anggapnya kasarnya penyakitnya kita ya di timnas saat ini adalah di lini tengah. Tidak adanya visi dan misi dari pemain-pemain dari Indonesia. Oke. Berarti di pertandingan terakhir itu kan kita bisa dibilang itu sudah bagus ya. Walaupun kebobolan. Walaupun kebobolan ya kan. Walaupun tembus 1. Itu pun terbukti dengan man of the match kan si Arel lah. Kadek Arel kan. Pemain belakang kita kan. Pemain belakang kita. Nah, jadi tadi memfokuskan bahwa ada perubahan yang positif di lini tengah ya kan. Bukan, ada perubahan positif di lini belakang. Lini tengahnya yang jadi PR. Enggak, maksud saya tuh perubahan harus ada di lini tengah. Perubahan harus ada di lini tengahnya kita. Selama ini dalam 3 pertandingan ini kan lini tengah kita sudah tahu siapa aja di sana. Nah, karena menurut Bung Adi supaya mantap di lini tengah, supaya matching ya. Semua matching itu siapa-siapa aja yang bagus. Kalau saya nggak ada yang menonjol ya waktu bermain di 3 pertandingan ini. Yang menonjol malahan striker kita. Jadi Victor Deketan kan jadi jadi itu yang kelihatan permainannya. Terus malah di lini belakang kita yang ada yang menonjol saya lihat yaitu Kadek Arel, terus Doni. Nah, sedangkan di lini tengah kita nggak ada. Nggak ada sama sekali, di mana masih menjadi PR Ahsan Fikri, Hanan. Dan
kemarin Pahvan pun dimasukkan tidak menjadi sebuah solusi, Iya, ya kan? iya, iya, iya. Hanya pemain 19 Ahmad juga kurang saya lihat, nggak ada menonjol saya lihat karena memang tengahnya kita nggak kelihatan sama sekali di waktu pertandingan melawan Vietnam. Mm-mm. Sedangkan waktu lawan Laos dan Myanmar, bagaimana pola serangan kita itu mati sekali di lini tengah. Jadi kontribusi dari tengah itu tidak ada. 3 kali pertandingan terakhir kita lihat bagaimana permainan Indonesia tidak melewati pemain tengah, langsung long. Terus kalau dari tengah putusnya cepat, kebaca dari permainan lawan kita seperti Myanmar, Laos dan Vietnam. Dan itu terbukti nyata kan kemarin tuh di 3 pertandingan terakhir. Nah, kalau menurut Bung Adi, siapa yang cocok dan skema apa ya yang harus dilakukan Kalau di tengah? kalau karena kita nggak ada pemain lagi ya, udah stuck nih ibaratnya. Yang harus diperbaiki adalah bukan dari skema kalau saya lihat, dari individu pemain sendiri. Bagaimana pemain itu harus disiplin, harus jangan tegang, jangan gerasa gerusu, harus berani menguasai bola. Nah, tenanglah itu dulu intinya. Tenang, jangan gerasa gerusu gitu. Kontrol bola yang benar. Gitu. Kalau mau ngumpan lihat-lihat dulu lah gitu. Jadi jangan langsung ngomper gitu. Kayaknya pemain-pemain kayak 3 pertandingan terakhir ini pemain-pemain musuh kayaknya gampang sekali membaca dari pemain tengahnya kita. Iya. Jadi ini visi misi berarti ya? Iya, visi misi, lebih ke visi misi permainan kalau saya lihat. Jadi kalau tengahnya kedodoran, otomatis striker nggak bisa ngapa-ngapain. Striker buntu. Kalau mau dari belakang ke depan, striker lelah, cepat, capek. Ya, long dan itu nggak akurat kan? Nggak efektif kalau saya. Efektif, iya. Berarti penyerangan kita selalu gagal kan? Iya benar. Terbukti dari perolehan golnya kita, itu nggak ada striker kan yang ngegolin. Ferrari dan Kade Ariel 1. Dan gol bunuh diri dari tendangan Asnawi. Gol bunuh diri dari kiper Myanmar kan waktu menang 1-0. Anggap aja itu Asnawi memang. Ya, itu memang aja tendangan dari Asnawi. Berarti yang memang striker kita jadinya kurang kontribusi jadinya gara-gara apa? Tengahnya kita. Iya. Berarti menurut Bung Adi tengahnya harus dimaksimalkan, berani menguasai bola, ada visi dan misi. Ya, bukan hanya berani menguasai bola ya, tapi harus punya visi dan misi. Ya, ada visi. Ini kemana bolanya dibawa, biar nggak direbut sama musuh. Jadi strikernya gampang. Ya. Gampang atau mudah dapat bola jadinya. Iya. Oke. Nah, kalau sayap kita karena nggak ada kontribusi dari tengah, jadi sayap kita hanya mentok ke sayap, mau ke tengah lagi atau mau ke depan lagi udah mati ya. Jadi nggak ada. Kalau mau sprint ya selama ini selama 3 pertandingan ini. Kalau mau sprint udah kecapean, buntu pasti balik lagi. Coba aja lihat atau tonton lagi siaran ulang. Jika Asnawi atau Pratama Arhan bawa bola ke samping, udah mau balik lagi udah susah. Pasti nyisir ke tengahnya, kurang sekali kita menyerang di tengah. Iya. Nah, ini kan Marcelino akan hadir lagi setelah kartu merah kemarin. Nah, jadi perannya Marcelino ini sebenarnya kan harus. Iya, jadi inilah yang harus kita harapkan. Jadi Marcelino juga kita tahu pemain muda, mungkin kemarin waktu melawan Laos itu emosi mungkin ya. Gimana 2 kali kartu kuning? Ya, 2 kali kartu kuning. Jadi merah ya. Emosi ya kan kita lihat kan, langsung tackle kayak gitu. Jadi kontrol lah seorang bagaimana ego nanti diturunkan juga seorang Marcelino kan karena kita hanya di tengah berharap sama Marcelino. Iya. Nah, untuk ini dalam 3 pertandingan ini ya kan yang menarik artinya yang menjadi pemain yang dibilang artinya mampu untuk bagus itulah intinya, bagus permainannya. Si Victor Deta. Ya kan? Padahal dia adalah pelapis. Ya kan? Tapi selama ini tidak pernah menjadi starter. Ya, itu dia. Ya kan? Itu uniknya Sintayong itu dulu, di garis bawah dulu. Uniknya Sintayong, pemain ini bagus setiap bertanding walaupun jadi pelapis tapi tidak pernah dijadikan starter. Layak enggak seorang Victor Deta ini
nanti di Filipina lawan Filipina menjadi starter. Nah, kalau ini dari pandangan saya ya, Iya. seharusnya saya bilang Victor Detan ini harus main dari awal semenjak dari lawan Vietnam. Saya udah bilang dari waktu lawan Vietnam, waktu sebelum lawan Vietnam, Victor Detan ini harus masuk dari awal. Makanya kalau saya bilang layak tidak layaknya di waktu lawan Filipina, sangat layak. Karena kita lihat ada kontribusi. Iya. Ya kan? Ada sedikit lah, ada pencerahan kita ke depan. Ya, Contohnya ya, kemarin ya. waktu lawan Vietnam di babak kedua. Yang kemarin dapat nyuting ke gawang kan hanya Victor Detan. Iya, iya. Ya kan? Yang mampu menerobos Victor Detan. Artinya setelah dengan kerjasama dengan Rafael Strike. Iya, Rafael. Setelah dia datang ada peluang. Ada peluang. Dari waktu lawan Vietnam kita lihat sendiri babak pertama gitu kayaknya kiper Vietnam kan ngopi kayaknya di belakang, nggak kelihatan, nggak kelihatan sama sekali, keluar keringat juga enggak dia kan. Artinya nggak sering kelihatan di layar kaca kan, ya kan. Lagi pula dari statistik pun waktu lawan Vietnam kita cuma 2 kali tendangan ke gawang, dan itu pun dari bayangkan dari 90 menit kita cuma 2 kali bisa melakukan tendangan. Itu pun salah satunya Victor Detan. Apa keduanya ya Victor ya? Victor Detan keduanya Victor Detan ya. Nah itu makanya. Jadi pertanyaannya kenapa tidak dijadikan starter oleh Sintayong? Ya, apakah memang fisik memang kurang? Tidak bisa. Kalau masalah fisik kan di awal harus kalaupun nanti drop di pertengahan babak kedua. Lebih baik kita kan unggul dulu daripada kita ketinggalan gitu. Ya udahlah itu. Tapi menurut Bung Adi sangat layak. Bahkan di Filipina harus dipasang dari awal. Menurut Bung Adi harus dipasang dari awal. Jadi kalau menurut Bung Adi itu harus, siapa yang digantikan oleh Victor? Ya, yang selama ini kan inti nih. Ya. Pemilihan dari Sintayong. Ya. Victor masuk untuk menjadi starter, siapa yang kalau saya tergantung formasi ya. Ya anggap saja kan formasi kesayangannya si Sintayong 3-4-3. 3-4-3. Kalau saya nanti lawan Vietnam saya enggak Filipina. Ya lawan Filipina enggak pakai 3-4-3 kalau saya. Oh, kalau menurut Adi feeling ya. Menggunakan 3-5-2. 3-5-2. Karena menyerang gitu kan. Ya, jadi striker di depan itu adalah Rafael Strike dan Detan. Oh, Rafael Strike dan Detan. Berarti hoki yang ya, kalau saya hoki dilempar ke ya di bench lah dulu. Di cadangan ya. Oke. Kalau misalnya dia menggunakan formasi 3-4-3 ya Arkan Kakak. Oh, biasanya Arkan Kakak kan. Iya kan, biasanya hoki waktu lawan Laos ya. Waktu lawan Laos kan Arkan Kakak. Waktu lawan Myanmar kan babak pertama Arkan Kakak main hoki Caraka main. Nah, kalau seandainya masuk lawan Filipina, masuk si Strike. Jadi hoki Caraka, Rafael Strike, Detan, ya. Marcelino ke tengah. Iya. Oh, iya. Marcelino ke tengah dia. Di tengah menggantikan salah satu antara Hanan atau Arkan Fikri. Arkan Fikri ya. Iya. Lagian juga Arkan Fikri kan 3 pertandingan. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Hanan juga 3 pertandingan. Iya. Ya jadi makanya pelapisnya Hanan atau Arkan Fikri, Faiz juga nggak begitu bagus. Faiz kemarin nggak begitu bagus. Nggak kelihatan juga. Nah, jadi dua center yang di tengah, artinya di depan back itu kan? Ya. Di depan back ini tidak bekerja semua, bukan nggak jadi penyambungnya, nggak ada. Iya. Karena terlihat kalaupun bawa bola dia terburu-buru. Ya terburu-buru, hilang cepat, hilang bola, kontrol bola udah salah, direbut sama musuh. Tidak ada ketenangan. Ya, nggak ada ketenangan. Jadi visi misi tidak terlihat. Jadi kayak gerasa gerusu kita lihat. Kayak gerasa gerusu. Memang sih ini pemain muda ya kan. Jam terbang masih belum gitu. Ya seharusnya kan 3 pertandingan ini belajar. Mestinya kan di liganya oke, itu pertama di awal di liganya kan dia udah. Ya di liganya. Kenapa dipanggil sama STY? Ya karena memiliki kelebihan kan? Ya di liganya kan. Iya di liganya. Dia artinya di liga itu dia di umurnya dia inti terus. Ya gitu. Di umurnya dia itu yang bagus gitu. Terus karena kita pakai U22. Terus di internasionalnya dipanggil Sintayong kan sudah ada 3 pertandingan. Mestinya harus belajar. Atau harusnya di lawan Filipina itu dia lebih tenang. Iya. Iya kan? Supaya bisa menghasilkan umpan-umpan ke depan dan menjadikan itu peluang. Paling tidak peluang dulu kan. Kita cari peluang dulu baru gol. Seperti itu. Mestinya kan? Iya, mestinya seperti itu. Ya mudah-mudahan
digembleng lagi tuh biar Ya supaya harus tenang itu gitu kan. kalau dibilang taktik yang nggak ada taktik lagi, harusnya gembleng. Ya kalau menurut saya sih kayaknya taktik itu sudah mantap sih sebenarnya Iya. dari Sintayong ya, dari coach Sintayong. Tapi Eksekusinya pengaplikasiannya yang di lapangan itu yang ya belum hilang hilang hilang. karena tegak apa namanya gerasa Justru gerusu. tegang, kurang kurang konsentrasi. Tidak Terus berani ngambil ya bola. mental juga sih itu sebenarnya. Gerasa gerusu ya bener tuh gerasa gerusu. Oke, sekarang kita coba ke Filipina. Filipina terakhir seri Terakhir seri dua melawan, dua kali seri satu-satu oh keduanya. ya, lawan Myanmar dan lawan Laos. Laos ya kan. Ya, Jadi sekarang akan menghadapi Indonesia di Manahan Solo. di Manahan Solo. Dari 2 pertandingan seri itu, adakah pemain yang menonjol di Vietnam? Kalau Yang mau yang harus kita apa namanya waspadai lah. ya, kita ketahui timnas Filipina ini juga bukan 100% pemain seniornya ya. Karena ada beberapa pemain seniornya itu seperti Ray Mendoza yang dari Persib kiper itu nggak dipanggil karena tidak diizinkan klub. Oh iya. Ya ada juga ada Oti bersaudara, Mini Oti dan Mike Oti, Oti Ot, Mini Ot dan Mike Ot itu juga nggak main, yang biasanya main. Oke. Nah, ada juga beberapa pemain juga yang tidak diizinkan. Jadi ada 6 kalau 6 ya. Seinfo saya 6 itu ada pemain yang memang belum dapat cap sama sekali di Filipina. di Filipina. Jadi kalau kita lihat juga Filipina nggak bagus-bagus juga. Dari 2 pertandingan terakhir Filipina asuhan dari Albert Capelas ini ya dibilang bagus itu nggak seperti Filipina seniornya enggak. Yang kita tahu Filipina ini kan ya agak bisa dijadikan kambing hitam yang selalu kita waspadai kan. Yang hampir menyerupai Singapura lah kita bilang ya kan. Dan pernah lagi AFF kan. Nah, artinya semifinalis gitu lah kan. Nah, jadi kalau kita lihat Filipina sekarang itu nggak kuat. Nggak terlalu kuat. Jadi pemain yang paling berbahaya menurut saya ya strikernya Martin Christiansen. Dan yang kemarin ngegolin waktu lawan Laos itu Sandro Reyes. Itu aja sih kalau Sandro Reyes. Sandro apa Sandro? Sandro Reyes. Dan Christiansen. Itu main di Martin Christiansen. Main di liga lokal ya? Ya, liga lokal. Keduanya liga lokal. Ya. Oh, berarti menurut Badi itu yang harus diwaspadai oleh itu pemain Indonesia, yang kan? Ya lumayan bagus lah. Saya lihat 2 tontonan kemarin waktu lawan Myanmar dan lawan Laos itu Filipina itu ketinggalan duluan. Di babak kedua baru dia bisa. Itu skornya 1-1 ya terus. 1-1 keduanya 1-1. Keduanya 1-1. Yang waktu lawan Myanmar ketinggalan dan hampir kalah 2-0. Ternyata golnya Myanmar ada dianulir. Ya kan, akhirnya mampu dibalas melalui titik penalti oleh Christiansen. Terus waktu lawan Laos, golnya Laos bunuh diri dari pemainnya Filipina. Akhirnya Filipina mampu mencetak gol di babak kedua lewat Sandro Reyes. Nah, jadi harusnya sih kita bisa menang karena kondisi Filipina itu tidak maksimal skuadnya. Ya dari 26 pemain itu ada 6 atau 3 tuh yang belum dapat cap sama sekali. Sedangkan tim kita juga U22 ya kan harusnya bisa lah. Lawan Myanmar dia bisa seri. Waktu lawan Laos dia bisa seri. Artinya kan kita mampu. Menang lawan Filipina ya. Ya karena nggak bagus-bagus amat sih. Saya lihat timnasnya yang diasuh oleh Albert Capelas ini. Ternyata banyak juga pemain-pemainnya yang nggak hadir ya. Ya banyak. Nggak dapat diizinkan karena ada liganya kan kita memang jalan ya seharusnya ya. Seharusnya liga itu jalan. Ada juga yang nggak jalan. Liga kita kan jalan kan? Liga kita jalan. Liga Malaysia nggak jalan. Nggak jalan ya? Nggak jalan. Ada beberapa yang nggak jalan juga. Saya juga melihat mengulik nih di Google dan YouTube itu ya. Bahwa di grup A nih ya. Di grup A itu ternyata Thailand pun tidak memakai pemain. Tidak semua. Ya artinya tidak semua lah. Semua senior. Ya kan. Terus Kamboja lagi. Kamboja
Laos. Ya Kamboja, Laos. Kamboja, Laos juga Iya. nggak ada ya. Di grup ininya, di grup A ada Thailand, itu benar-benar Benar-benar 70% itu nggak ya, pemain aslinya tuh. Bukan aslinya ya, apa dibilang bukan yang pemain sering senior yang intinya sering gitu. dimainkan gitu lah Yang ya. sering, yang Nah, sering. Ternyata hanya Vietnam yang yang full. Vietnam, Malaysia itu yang full tim full dia. tim. Full tim ya. Malaysia apa lagi satu saya lupa. Yang pasti Thailand juga enggak. Singapura juga hampir 90% pemainnya Singapura juga ya. ya. Kamboja juga. Kamboja buktinya Kamboja lagi bagus-bagusnya. Buktinya Privat Embarga enggak dipanggil. Nggak Diizinkan ya. Nggak diizinkan sama Bali United. Enggak diizinkan sama Bali ya. Thailand pun siapa backnya? Iya, backnya Bali juga. Ya, si siapa namanya? Dolah. Ya. Dolah juga enggak dipanggil. Enggak diizinkan. Iya. Enggak diizinkan. Kan sama tapi kayak kenapa KD Ariel diizinkan? Itu kan. Iya. Kalau jadi gini kan, Privat di tubuh Bali ini, kita ngomongin Bali United ya. Mungkin kebutuhan tim ya. Hah? Kebutuhan tim mungkin. Oh, kayak KD Ariel ada lo penggantinya masih. Iya, tapi kalau KD Ariel ini kan bukan inti-inti banget. Iya sih, cuman ya tetap aja kan kelihatannya nggak fair kan. Jadi oke, kita ngomongin Bali United kan. Bali United itu banyak pemain-pemainnya jadi senior di negaranya masing-masing kan. Banyak. Contoh misalnya Privat Embarga. Ya, Privat Embarga itu pemain Kamboja. Ya kan. Ada Ilyas Dolah itu pemain Thailand. Ya kan. Terus KD Ariel itu pemain Indonesia. Bahkan kemarin siapa namanya, Rahmat Arjuna ya. Kan karena cedera. Bukan. Made Tito ya, itu kan kalau enggak cedera kan pasti dipakai itu aja. Jadi kelihatannya kan nggak fair. Ya mungkin Filipina kiper juga Persib. Ya Persib. Siapa? Mendoza. Iya kan? Makanya yang untuk Indonesia dilepas, ya kan? Ya semasa dia nggak komplain ya nggak apa-apa lah. Ya nego-negonya Pak Erick Thohir. Iya sih. Cuman pemain lain nggak dikasih. Privat Embarga itu gimana kurang bagusnya di Bali United aja. Ya cetak gol terus ya. Kan? Masa sekelas itu nggak dipanggil sama Kamboja kan? Ya. Apalagi dia pemain asing yang dinaturalisasi Kamboja. Terus tiba-tiba nggak mungkin lah. Ya, memang nggak dikasih sama klubnya Bali United. Oke, jadi gini, peluang menang kita gimana? Kalau peluang kita menang seperti saya katakan tadi ya. Karena Filipina bukan tim terbaik, belum pernah menang. Ya, seri 2 kali. Kita sudah pernah menang sekali lawan Myanmar. Ya ada kemungkinan kita menang. 80 lah. 80% kita menang. 80%. Karena ini harus menang. Supaya kita juga menunggu hasilnya Vietnam lawan Tapi Filipina. Kalau kita menang, kita sudah dapat poin 7. Ya kan? Iya. Ada nggak tim lain yang bisa akan menyalip? Yang bisa nyalip kita itu cuma Myanmar. Myanmar lagi berapa pertandingan? Ini mereka 2-2 semua poinnya. Ya. Myanmar Laos, lagi 2. Filipina. Laos lagi 1, Filipina lagi 2. Tapi setelah lawan Vietnam, bukan. Oh, Vietnam dulu ya, baru Vietnam Indonesia dulu ya. Dari Indonesia. Oke. Oh, dia 2. Kalaupun dia menang berarti poinnya 7. 8. Siapa? Kalau Filipina kalau menang lawan Vietnam, udah kita harus menang lawan Filipina. Mau nggak mau. Dia kan baru berapa poinnya dia kalau dia menang lawan Vietnam? 5 kan? Kita kan 7 kalau menang lawan Filipina kan. Makanya saya bilang kan mereka dia main dulu lawan Vietnam. Kita hitungin sama semua ya. 3 kali bermain ya. Oke. 4 kali bermain ya. Oke, gini, berarti Filipina kita ngomongin menang lawan Filipina. Indonesia menang lawan Filipina. Berarti dia nggak bisa nyalip. Jangan dulu, kita kan artinya melompatkan pertandingan Filipina lawan Vietnam. Ya kita anggap aja dia menang. Siapa nih menang? Filipina. Filipina menang lawan Vietnam. Ya, karena pertanyaan saya itu ada nggak yang akan bisa menyalip Indonesia kalau seandainya Indonesia menang lawan Filipina? Nggak ada. 7 berarti kan poin kita. Iya. Maksimal memang 7 kan? Iya. Nggak ada. Itu pun dari dapat. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Laos tinggal lagi berapa pertandingan? Laos tinggal lagi sekali pertandingan. Nggak bisa. Myanmar lagi 2. Myanmar lagi 2.
Poinnya Myanmar sekarang berapa? Myanmar lawan Laos 2 juga. Myanmar lawan Laos, misalnya menang Myanmar 5, nggak mungkin dia menang lawan Vietnam. Atau enggak? Nah, kalau kali Vietnam kan kalau misal dia kalah lawan Filipina, dia harus menang Vietnam agar dia lolos. Oh, berarti masih ada Myanmar berarti ya? Iya. Masih ada Myanmar. Ada Myanmar. Kalau Myanmar menang kita peringkat keempat. Keempat ya? Iya, bisa keempat kita karena dia kalau 2 kali menang. Dan dia kemungkinan lolos jadinya. Iya. Oh, berarti semua masih berpeluang. Ya, semua berpeluang semua. Makanya kalau Vietnam ingin lolos, dia wajib menang lawan Filipina. Dia tinggal lagi sekali menang. Ya, lagi sekali 9 kan? Iya, makanya saya bilang kan dia bertanding dulu lawan Filipina, baru lawan Myanmar. Dan itu pun juara grup langsung dia. Iya, juara grup. 9 kan juara grup. Juara grup dia 9. Nah, Filipina kalau seandainya menang nih, menang lawan Vietnam, kita harus menang juga lawan Filipina. Lolos lah. Lolos. Kalau kita kalah, yang lolos Filipina dan Vietnam. Iya, benar. Karena dia belum pernah kalah. Siapa? Filipina ya. Kalau dia menang terus 2 kali ini. Iya. Oh ya. Ya sudahlah, yang pasti kita tetap dulu di depan. Iya. Di depan tuh ada Filipina. Mau nggak mau itu harus menang. Harus menang lah. Ya harus menang. Seandainya nih seandainya kita diuntungkan bahwa Vietnam menang. Nah, kita kalkulasiin dulu nih ya. Vietnam menang otomatis 9. Ya kan? Terus Laos lawan Myanmar menang. Ya kan? Kalau Laos menang, otomatis kita udah nggak ngurusin lagi Laos Myanmar. Kan kalau Laos menang. Kalau Myanmarnya yang menang, ini ada juga menjadi kandidat bisa lolos. Karena kenapa? Kalau Myanmar menang lawan Laos, dia poinnya ada 5 dan menyisakan 1 pertandingan. Okay. Seandainya Vietnam entah terjadi apa gitu, dia dapat poin Myanmarnya, jadi nilainya 6 kan, artinya kayak 2 kali dah menang kan, aman kita. Kalau seandainya Myanmar ini menang 2 kali, Myanmar bisa lolos kalau kita kalah lawan Filipina. Nah, kita nggak tahu ya, siapa tahu Kong Kali Kong terakhir dia lawan Vietnam kan. Iya. Tapi nggak mungkin dia kalau seri dia lawan Laos. Siapa? Lawan Laos? Myanmar aman dah kan? Aman. Makanya kita harus melihat 4 negara ini atau 2 pertandingan yang berlangsung tanggal berapa? 19 ya? Kita main tanggal berapa sih? Tanggal 21. Tanggal 21 ya. Lawan Filipina. Filipina sebelum tanggal 21 lawan kita, dia lawan Vietnam dulu ya. Di tanggal 19. Tanggal 19. Beda 3 hari dong. Ya, semua pertandingan beda 3 hari. Berarti kita nih paling panjang nih istirahat ya? Iya, kita paling panjang istirahatnya. Sebelumnya kan juga Vietnam mengalami istirahat juga panjang. Semua ada jatahnya panjang istirahat. Indonesia udah balik ke rumah kan sekarang. Dari ke Jakarta udah sampai. Udah sampai. Nah, mungkin latihan lagi kan? Pasti latihan passing nih harusnya. Latihan passing, latihan dribbling, latihan apa namanya? Kontrol bola. Ya, kontrol. Basic. Basic itu basic. Yang mestinya itu diajarkan pada saat di SSB sebenarnya. Kacau sebenarnya. Ya tapi bagaimanapun juga mau nggak mau harus menang lawan Filipina. Harus menang. Apa yang seperti saya bilang tadi, formasi kita udah paten. Nah, pemain pun harus paten. Ya. Paten harus dipasangkan harus paten. Jadi kalau saya di kiper Cahya Supriyadi ini harus main dari awal. 3 center back kita harus main nih dari awal. Jangan lagi ada gonta-ganti uji coba lah, jangan lagi. Oke, Bung Adi, terakhir ya. Ya. Coba kita spill satu-satu pemain kita dari kiper sampai penyerang. Menurut saya. Ya, menurut Bung Adi. Dari formasi dulu kalau saya inginnya 3-5-2. Oke. 3-5-2. Tapi kebiasaannya Sintayong 3-4-3.
Tapi kita menang loh waktu lawan Arab Saudi pakai formasi 3-5-2. Pemainnya beda itu. Pemainnya itu beda, Bung. Mungkin bisa Itu kelasnya diterapin. udah kelas langit, Bung. Ini udah masih kelas Masih bisa diterapin ya kalau saya. Seandainya nih ya, kan seandainya kita ngomong 3-5-2. Oke. 3-5-2 dah. Tiga. Nanti ke 3-4-3 ya. Ya, Kita oke. 3-5-2 dulu. Oke. Oke, 3-5-2. Kiper Kiper yang kemarin ya, Vietnam siapa namanya? Supriyadi. Supriyadi. Terus 3 back. Tetap Tetap Ferrari. Doni Tripamungkas, Oke, di Kade kanan. Arel, Di Ferrari. tengah, Ferrari di kanan, oke. Terus wingback Wingback. atau enggak Sayap. Asnawi Asnawi di kanan. di kiri Arhan Pratama. Ya, layak lah. Ya, gelandang bertahan. Oke. Ada Hanan dan Ahkan Fikri. Oh, masih itu. Masih mau lah siapa lagi? Iya. Ya kan, kalau nggak Hanan Faiz lah. Nah, antara itulah Faiz, Hanan atau Rahmat. Ya itu dah pokoknya 2. Ya, oke. Terus Playmaker Marcelino. satu. Nah, 2 striker depan Detan dan Rafael Strike. Detan dan Rafael Strike. Oke. Itu 3-5-2. 3-5-2. Oke. Kalau sekarang 3-4-3. 3-4-3. Kiper sampai back sama. Kiper sampai back sama. Enggak apa-apa di spill aja. Berarti Ya. kiper Supriyadi. Back masih sama 3. Sama Doni, Kade Arel, siapa lah? Ferrari. Sayap tetap Arhan. Asnawi, Arhan di kiri. Oke. Nah, ini tengahnya. Tengah 3-4-3. Oke. Kalau tengah Marcelino. Oke, Marcelino. Arhan Fikri lah lagi. Lagi akan Fikri. Ya, Terus karena saya penasaran sama Arhan Fikri. Nggak belajar apa gini orang ini gitu. Oke, terus kanan lagi. Kanan Detan. Oh, Detan. Oke, terus kiri Rafael Strike. Nah, main tengah dulu. Marcelino. Kan Marcelino Fikri. Sekarang sayap. Oh iya. Sayap di depan berarti ini. Sekarang ini sayap belakang dulu ya. Ya. Siapa? Asnawi, Arhan. Oke. Sekarang striker nih. Satu ujung tombak, dua sayap striker. Oke. Sayap kanan, strikernya Detan. Kiri Rafael Strike. Tengah Hoki Caraka. Marcelino di mana? Kan di tengah dia sama Arkan Fikri. Ya. Atau enggak Hanan. Ya. Hanan paling ataunya tuh dengan Arkan Fikri mungkin kan. Ya. Marcelino nggak mungkin lah. Ya, itu udah ataunya tuh entah Arkan Fikri yang dipakai atau Hanan yang dipakai. Oke. Kedua itu. Berarti itu 3-4-3. Nah. Tadi di tengah penyerangnya siapa? Di tengah penyerang yang 3-4-3. Hoki Caraka. Hoki yang dipakai gininya ya. Strikernya. Ya. Oke, terima kasih Bang Adi. Mudah-mudahan antara dua formasi itu dipakai lah Mas Sintayong. Dan keyakinan Bung Adi pasti menang kan? Menang. Skor Filipina. Prediksi skor. 1-0-nya cukup. 1-0 cukup untuk Indonesia. Cukup lah ya. Ya cukup sih. Yang penting kan menang kan. 1-0. Keyakinan Bung Adi 1-0. 1-0. Oke. Nah, ya kalau saya, keyakinan saya 2-1. Ya. Untuk Filipina. Ya. Enggak dong. Untuk Indonesia dong pasti ya. 2-1 untuk Filipina. Saya juga feelingnya untuk Filipina, untuk Indonesia. Saya juga ini ya. Feeling. Karena Filipina ini sering ngegolin di babak kedua. Oh ya. Entah 2-1. Entah 1 sama. Ya. Ya itu 2-1 bagi saya 2-1 untuk Indonesia. Seperti video kemarin saya bilang itu kan masih tetap skornya saya 2-1 untuk Indonesia. Yang ngegolin adalah Strik dan Hoki Caraka. Kalau sekarang lagi tetap 2-1 Hoki dan Strik. Dah. Mudah-mudahan itu terjadi. Kalau saya yang ngegolin adalah 1-0 kan berarti siapa? Kade Arel. Lagi dong. Kasihan penyerangnya loh. Lagi dong. Terus B aja yang ngegolin. Kalau boleh nih, kita berfantasi nih ya. Siapa susunan pemain di luar pemain senior? Kalau menurut Bung Tangkas nih. Maksudnya gimana?
siapa yang cocok main di AFF ini. Di luar, Di luar pemain senior yang tidak bisa dipanggil. Di abroad-abroadnya. Artinya selain abroad. Ya selain abroad. Ya kan banyak ada. Ya coba dari kiper dulu. Dari kiper. Ya kita berfantasi nih, kita berfantasi dulu. Kalau dari kiper mungkin yang menurut Bung Tangkas kayaknya ini deh bagusan mainin waktu di AFF gitu. Mungkin kalau kiper Nadio boleh nggak? Masih tetap Nadio. Masih oke, Nadio enggak apa-apa. Ya kan? Masih tetap Nadio. Kalau B mungkin saya tetap tiga ini. Kalau B tetap 3 ini. Terus nah di tengah yang sebenarnya kalau bagi saya mungkin masih ada yang kualitasnya di atas untuk di Liga 1 kan. Ya. Contoh kayak misalkan siapa yang cocok menggantikan Arkan Fikri dan Hanan di tengah? Marklock ada. Ya, ada Marklock, ada Kambuaya mungkin, tapi Kambuaya pemain yang lain selain itu ya enggak ada sih, pokoknya Kambuaya lah cocoknya. Kambuaya, Marklock itu jadi satu. Ya. Itu apalagi mereka udah pernah kan di Persib kayak di Persib kan mereka pernah tandem gitu. Tandem. Terus habis itu penyerang yang mungkin saya tetaplah Struijk, tapi siapa lagi ya? Sebenarnya Malik Rizaldi bisa. Nah, itu juga Malik Rizaldi bisa. Terus Dimas Derajat juga sebenarnya bisa. Kalau saya nih tengahnya itu sama seperti Tangkas. Adanya Ricky Kambuaya, karena Ricky Kambuaya kita nggak pernah lihat main ya di kualifikasi Piala Dunia ya, jarang main. Marklock bagus. Mungkin Lili Pali bisa ditambah lagi satu. Kalau saya itu Lili Pali. Lili Pali juga bisa kok. Lili Pali, kalau enggak saya pengennya Egy. Egy lagi gacor nih. Ya. Egy lagi, kalau nggak salah ini lagi top skor nih. Top skor kan? Top skor kan? Di Liga 1. Di Ligue 1 kita di Ligue 1 kita sementara ini perolehannya Egy kan? Yang teratas. Ya, Egy. Coba bayangin Egy si kecil mungil itu melawan top skor lawan yang gede-gede. Coba kita sebutin kayak penyerangnya Persib itu, yang dari Brasil tuh, siapa namanya itu? Ciro. Ya itu bisa juga Ciro kan. Penyerangnya lagi satu tuh yang dari Brasil, lupa namanya siapa itu. Itu kan kemarin dia yang top skor tahun lalu. Itu siapa ya, lupa saya juga. Penyerangnya Bali United. Siapa namanya itu yang tinggi tuh, duduk bekas ini tuh. Itu tapi seorang Egy yang skor. Tubuhnya mungil. Gacor, tuh bayangin. Ya kan? Kenapa enggak dipanggil? Muda loh masih. Ya Egy kan masih muda ya, berapa sih paling 25 kali ya, 24 25 itu mungkin ya. Masih muda. Jadi kalau nih misalnya lolos ya dan kita punya slot 2 mesti kalau bisa didaftarin ya harusnya Kambuaya sama Egy saya. Bukannya slot 2 itu untuk Ivar Jenner sama kan udah nggak bisa. Seandainya slot ini. Terus 2 itu kosong kan nggak bisa manggil lagi. Karena udah terdaftar Ivar dan sebentar. Boleh nggak manggil lagi? Buktinya waktu Rafael Strijk harusnya kan juga kalau dia lolos ke final. Ya karena sudah didaftarkan. Tapi dia orangnya belum ada. Iya kan? Dan syukurnya datang detik-detik terakhir kan. Nah 2 orang ini nggak datang. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Memang udah sebenarnya kita berapa sih, 24 atau 25? Buktinya Filipina 26, 25 sebenarnya. 25 sebenarnya. Berarti kan kita bawa 23 itu. Yang sekarang itu 23 kan? Kalau sekarang. 02. Harapannya masuk 2 ini. Ya, Ivan Jenner dengan Hapner cedera sekarang. Kan gacor dia lagi. Mulai gacor lagi dia dipercaya kan di Wolverhampton. Oke Bang Adi, terima kasih. Semoga kita bisa menang lawan Filipina. Harus menang. Dan pastinya lolos dari fase grup ini. Supaya tidak ada lagi negara yang bisa meremehkan kita. Bahkan itu sebenarnya kemarin Vietnam menang 1-0 itu euforianya luar biasa. Dia lupa bahwa yang dilawan ini U22. Ya kan? Euforianya tuh luar biasa kayak udah ngalahin kita yang benar-benar aja kan. Padahal itu
adik-adik kita yang main. Adik-adik lawan opa-opanya mereka. Iya. Itu sulit ya. Menit ke-77 kalau nggak salah dia golin. Itu pun dari pantulan tendangan. Iya, adanya kemelut lah. Kemelut ya. Kemelut gitu lah makanya. Itu luar biasa dia euforianya. Lupa deh kalau kita masang U22. Oke, Bung Adi. Siap. Terima kasih banyak. Saya Tangkas. Jadi, Ciao. ciao.